Halo semuanya, halo teman-teman, dan halo Pak Didik yang nonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Regina Chen Auliamadani dari nomor absen 32 kelas 11B. Pada video kali ini, aku mau ngejelasin ke kalian mengenai peristiwa Sumpah Pemuda yang aku bagi jadi 5 sumpah. Nah, sebelum aku masuk ke inti bahasan, aku mau ngajak kalian buat berpikir sebentar gimana sih gambaran anak-anak zaman dulu itu. Teman-teman, kalau hari ini kalian lihat di sekitar kalian, anak-anak itu lebih suka melempar candaan receh. Misal kayak tim bubur diaduk atau tim bubur gak diaduk. Tapi tahun 1920-an yang lalu, itu anak-anak seakan ditutup-tutup paham dan mengerti mengenai kondisi di sekitarnya. Kayak mereka itu harus berpikir, bangsa sebesar Indonesia ini mau dibawa kemana ke depannya. Nah, saat itu belum ada NKRI, belum ada Merah Putih, bahkan istilah Indonesia itu sendiri masih dianggap menantang kekuasaan penjajah dan asing di telinga masyarakat. Namun, seperti buku R.A. Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang, justru di masa gelap itu, muncullah cahaya yang paling terang, cahaya dari para pemuda. Teman-teman, kisah ini tuh bukan sekedar sejarah, tapi juga original story mengenai berdirinya negara kita, Indonesia. Jadi, buat kalian yang kepo, gimana sih caranya sekumpulan anak muda, sekumpulan anak gaul pada zaman itu menantang penjajahan, bahkan menyatukan ratusan suku dan bahasa? Sini duduk manis, aku bakal jelasin ke kalian dan bakal ceritain kisah yang paling epik pada zaman abad 20-an itu, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama ada latar belakang dan pergerakan awal. Jadi teman-teman, pada awal abad 20 itu, seluruh Nusantara berada dalam genggaman Hindia Belanda. Puluhan kerajaan runtuh, ekonomi distal untuk kepentingan kolonial, dan rakyat dipaksa untuk bekerja di tanahnya sendiri. Bangsa ini tersebar dari lebih dari 17.000 pulau yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan bahasa dan etnis. Tiap daerah punya identitas masing-masing yang unik. Dan Belanda sadar akan satu hal, kalau kita semua bersatu, mereka tamat. Nah, maka dari itu, muncul strategi kolonial yang disebut divide et impera, atau biasa kita kenal dengan politik adu domba, di mana kita dipecah, dibedakan, dan dibuat untuk curiga satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah munculnya generasi terpelajar melalui politik etis, atau biasa kita kenal dengan politik balas budi, di mana di politik etis itu ada 3 program utama. Yang pertama ada irigasi, migrasi, dan edukasi. Nah, teman-teman, lewat edukasi inilah akhirnya para tokoh-tokoh terpelajar seperti yang kita kenal, ada mungkin udah agak asing di telinga kalian, itu ada Dr. Cipto Mangunkusumo, terus Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Sutomo. Nah, teman-teman, mereka inilah yang melopori dengan mendirikan Budi Utomo, sekaligus merupakan organisasi pertama yang terorganisir dan terstruktur di Indonesia. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang pertama itu ada Jepang menang melawan Rusia tahun 1905, terus ada Revolusi Cina tahun 1911, dan ada kemerdekaan Filipina atas Spanyol. Nah, teman-teman, karena hal-hal ini, mereka jadi berpikir bahwa bangsa yang belajar itu bangsa yang bisa bangkit. Nah, dari sinilah lahirnya organisasi pemuda yang makin banyak, seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamiten Bon, dan lain-lainnya. Teman-teman, meskipun ini tuh awalnya organisasi berbasis di suku, tetapi setelah sekian pertemuan dan debat intelektual, membuat pemikiran mereka itu jauh lebih berkembang dan lebih maju. Bahwa kita bukan hanya orang Jawa atau orang Sumatera, tapi kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, Indonesia. Teman-teman, pelajar inilah yang akhirnya mereka itu menuntut hak politik, hak untuk mengorganisir perlawanan modern, dan untuk mendorong lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Mereka adalah otak pergerakan nasional, sementara rakyat menjadi otot perjuangan. Selanjutnya yang nomor 2, itu ada sebabnya itu Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasa disingkat PPI, yang diketuai oleh Muhammad Tabrani.
Nah, fokus mereka itu lebih halus tapi strategis. Yang pertama itu ada menyatukan organisasi-organisasi pemuda dari berbagai daerah, lalu membangun rasa persaudaraan antar suku, dan memperjuangkan kemajuan pendidikan serta olahraga. Pada kongres ini juga, Muhammad Yamin pertama kali memperkenalkan gagasannya mengenai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Walaupun belum diputuskan, tapi ide itu terus menggema di hati para peserta yang hadir pada hari itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, yang sebab ketiga itu ada Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, teman-teman, setelah Kongres Pemuda pertama menyalakan percikan, maka semangat itu tidak padam. Kongres Pemuda 2 sendiri dilaksanakan di 3 sesi tempat yang berbeda. Yang pertama ada di Gedung Katolike Jongelingen Bonn atau KJB, di mana itu membahas pentingnya persatuan pemuda. Lalu yang kedua itu ada di Gedung Osjava, punyanya Java, yang mendiskusikan mengenai kebudayaan dan bahasa. Nah, disinilah muncul ide bahasa apa yang bakal menyatukan kita yang berbeda-beda suku itu. Lalu yang ketiga itu ada di Gedung Indonesian Club Gebu, Jalan Kramat nomor 106, di mana itu merupakan puncak pengambilan keputusan yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Nah, dalam Kongres Pemuda 2 ini ada beberapa tokoh yang jasanya nggak boleh kita lupain, teman-teman. Yang pertama, itu ada Bapak Sugondo Jojo Puspito yang merupakan Ketua Kongres Pemuda 2. Lalu ada Muhammad Yamin yang merupakan perumus naskah teks Sumpah Pemuda. Lalu ada Bapak W.R. Supratman atau biasa dikenal Wage Rudolf Supratman yang memainkan lagu ciptaannya Indonesia Raya menggunakan instrumental biola. Nah, lagu itu menjadi nyanyian kebangkitan gimana ketika polisi Belanda gelisah, pemuda menatap masa depannya. Nah, pada malam itu juga, 28 Oktober 1928, suasana ruangan itu kian memanas, gimana para pemuda berdiri dengan penuh hormat, kemudian Bapak Sugondo membacakan ikrar bersejarahnya. Bersejarah yaitu maksudnya adalah ikrar Sumpah Pemuda, 3 baris yang hingga kini mengalir dalam darah bangsa Indonesia. Nah, ikrar itu berbunyi, yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sebab yang terakhir itu ada dampak langsung dan jangka panjangnya. Teman-teman, Sumpah Pemuda itu membuat pergerakan nasional menjolak level. Organisasi yang sebelumnya terpisah itu menjadi mulai terhubung dan satu dalam satu garis yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa dampak yang dihasilkan dari Sumpah Pemuda itu. Yang pertama, ada identitas nasional yang mulai terbentuk. Sebelumnya orang Jawa merasa bahwa dirinya Jawa, orang Batak merasa bahwa dirinya Batak, orang Minang merasa bahwa dirinya Minang. Tapi setelah Sumpah Pemuda, cara pandang mereka terhadap dirinya itu berubah, bahwa sekarang ada identitas baru bahwa aku adalah orang Indonesia. Nah, para pemuda menyadari bahwa semua suku cuma beda dalam aksaranya aja, tapi mereka punya satu cita-cita yang sama. Gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, itu ada bahasa Indonesia menjadi senjata pemersatu. Bahasa bukan hanya alat komunikasi. Bahasa Indonesia dapat menjadi alat perlawanan terhadap penjajah. Surat kabar, pidato politik, buku-buku perjuangan, dan semuanya mulai menggunakan bahasa pemersatuan itu, bahasa Indonesia. Nah, tanpa satu bahasa bersama, perjuangan kita hanya menjadi teriakan masing-masing daerah. Tapi dengan bahasa Indonesia, suara rakyat bisa menjadi satu halilintar. Nah, lalu yang ketiga itu ada gerakan perjuangan anti penjajahan yang menjadi lebih terorganisir. Organisasi pemuda menjadi lebih solid dan mampu bekerja sama menjadi satu kesatuan nasional, bukan hanya sekedar kelompok kedaerahan. Tekanan dari Belanda memang terasa, tapi mereka mulai sadar jika para pemuda mulai bersatu, waktu kemerdekaan bukan hanya sekedar mimpi. Itu, teman-teman. Jadi, 3 kalimat ikrar itu tidak hanya menembakkan peluru, namun ia juga meledakan keberanian dan menanamkan satu gagasan radikal bahwa Indonesia itu ada dan harus diperjuangkan. Maka, Sumpah Pemuda adalah janji yang akhirnya ditepati tanggal 17 Agustus, di mana Indonesia lahir bukan karena hadiah penjajah, tapi karena tekad dari seorang pemuda yang percaya akan bangsanya sendiri. Jadi teman-teman, tugas kita hari ini dan esok adalah menjaga janji itu untuk tetap hidup.
aku mau ngucapin selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2025. Meskipun terlambat, tapi sebagai generasi muda yang baik, setiap peristiwa kecil bangsa Indonesia tetap harus kita rayakan. Nah, aku rasa cukup sekian. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir.